Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rukhsah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Tak lupa yang kami hormati Bunda Al-Fasari PD selaku dosen pemangku mata kuliah pengembangan bahan dan sumber ajar baik, dan teman-teman semua perjuangan dalam mencari ilmu di IAIN Curug. Dalam bab 9 materi kelas 7 ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam beribadah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran marketplace peserta didik mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tujuan pelajaran 1, yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Jadi, apa itu rukhsah? Di sini kita akan memahami makna rukhsah. Jadi rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran, dan secara istilah rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Nah, jadi rukhsah itu memberikan keringanan, diperbolehkan oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada keadaan tertentu. Dalam usul fiqh disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan darurat dan kebutuhan. Hukum rukhsah itu adalah al-ibahah, diperbolehkan, karena itu adalah kebutuhan atau keterpaksaan, dan hal ini sesuai dengan penggalan dari surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, shadaqallahul 'azim. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan beban kepada manusia sesuai kadar kesanggupannya. Nah, pahala akan diberikan melebihi dari apa yang diusahakan, sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang telah dia laksanakan. Nah, dalam hal ini manusia tidak diberikan dengan yang berat atau sulit. Islam itu mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Kemudian apa saja sih yang menjadi alasan diperbolehkannya rukhsah? Yang pertama itu tujuan rukhsah bukan untuk berbuat zalim, dosa, atau meringan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir itu diberikan keringanan sesuai dengan cara dan kondisi yang ditentukan. Dan ketiga, rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Dan yang keempat, rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai penumpukan kelapangan sesudahnya. Nah, manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah, ketentuan semula, atau rukhsah keringanan. Dan selanjutnya, rukhsah itu terbagi dua macam. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan, kebaikan, dan rukhsah yang menggugurkan hukum azimah.
Jadi yang pertama, ruksoh yang mengandung ikhtisan itu pelaksanaan azimah atau ruksoh dapat dipilih oleh seseorang apabila ruksoh yang dipilih itu lebih baik. Misalnya musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Itu. Kemudian yang kedua, ruksoh yang menggunakan hukum azimah. Nah, yang ini hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena ruksoh dalam ketentuan tertentu. Contohnya, minum tua atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu itu dapat dihalalkan. Karena mengapa? Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan itu tidak dilakukan atau enggak dilaksanakan, dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawa dari seseorang. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala keterbatasan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.